Halo, halo, halo semuanya. Angel, Rianisa, Memet, Paula, Paula Kris 03. Ada Lius, ada Rianisa, ada Jenis. Halo, halo Abi. Oke, ada Lemu juga. Kita masih menunggu Ko Dani Gamadi join di IG live kita. Kita tunggu dulu. Halo Emily. Halo, halo. Wah, seru. Jadi hari ini kita akan mengundang tamu special guest, yaitu Ko Dani Gamadi. Ya, Ko Dani ini baru menyelesaikan deminnya, yaitu S3-nya di preaching, khotbah. Jadi kita congrats juga buat Ko Dani yang menyelesaikan studinya. Jadi Ko Dani ini juga seorang pastor di BCS Kalam Kudus. Ko Dani ini juga menulis beberapa buku, salah satunya yang menjadi topik kita hari ini, yaitu Hotter dan Gossip. Nah, jadi memang penginjilan itu adalah amanat agung ya, yang Tuhan berikan sebelum dia naik ke surga. Dia memberikan amanat agung bahwa kita perlu memberitakan Injil gitu ya, menjadikan segala bangsa itu menjadi muridnya Tuhan. Nah, menariknya pesan itu boleh sama, tetapi konteks budaya itu yang berubah, dan kita perlu belajar lebih lagi bagaimana sih kita menginjil gitu ya, menginjili atau melakukan penginjilan kepada teman-teman kita di zaman sekarang gitu ya, zaman modern sekarang. Kita masih menunggu Ko Dani Gamadi untuk join. Halo Cifani. Halo. Ko Dani belum join ya. Menjadi berkat di sosial media, kita silakan komen aja di bawah. Waiting Kode ini untuk masuk. Mantap. Halo kok. Sorry, salah masuk tadi aku. Masuk ke akun mana? Akunmu. Loh. Halo kok. Gimana apa kabar kok? Kencengin dulu. Baik. Baik. Sebelumnya congrats Siap. kok buat graduationnya. Oh, makasih. Termasuk angkatan emas ya kok. Online soalnya, semuanya online. Iya. Jadi thank you kok sebelumnya udah mau sharing di akun kita nih, RGK_Ketapang. Jadi memang bagaimana konteks itu menolong kita bisa menginjili teman-teman sebaya kita dengan lebih baik dan lebih efektif. Jadi Asik. hari ini Hotter dan Gossip ini juga salah satu buku dari Ko Dani Gamadi. Bisa teman-teman cari di Shopee, Tokped gitu ya. Bukunya bagus banget. Kayak Aku gini. udah baca. Kayak gini. Benar-benar. Pertama kali launching gue udah beli kok, gue baca. Bagus banget. Sekarang mah udah habis tapi. Sekarang udah nggak ada di Gramedia. Bisa cari di Tokped, Shopee. Oh, ya teman-teman ya, Shopee, Tokped, silakan. Udah Levrandi, Daniel Sugiarto. Hello bro. Oke kok, tanpa panjang lebar lagi nih, kita mau langsung ngobrol aja. Gimana sih kok maksudnya kita bisa melakukan penginjilan di sosial media, antara mungkin chatting atau lewat IG live gitu, atau lewat Instagram lah gitu ya. Gimana kita bisa menjadi berkat lewat hal-hal seperti itu, apalagi kan pandemi seperti ini juga membuat itu sulit untuk bisa berkontak fisik dengan orang-orang sekitar kita gitu ya. Gimana Injil itu tetap bisa diberitakan gitu.
Hmm. Sebenarnya yang paling dasar adalah lu mau lakuin atau enggak. Yang paling basic. Kalau mau tapi belum mampu, banyak jalan. Tapi kalau nggak mau, wah susah. Karena itu keluar dari passion emang kita pengen ngelakuinnya gitu kan. Misalnya orang pengen pengen perawatan lah ya, perawatan rambut ya, perawatan wajah, meskipun nggak ada uangnya gitu kan, dia bisa akalin sedemikian rupa, cari, belajar, bikin sendiri ya. Kayak sekarang nih kan work from home, orang pada motong rambut sendiri kan, karena emang maunya tuh ada. Nah kalau maunya udah ada, maka itu bakal jauh lebih gampang how to-nya, karena how to-nya bakal nunduk kepada emang dia pada dasarnya mau. Cuma problem kita hari ini adalah banyak orang nggak mau kan. Di barat orang nggak mau lagi sharing firman, karena anggap semua orang udah tahu tentang Yesus, udah tahu kota dan gosip. Karena kenapa sih obrolan tentang Tuhan itu jadi satu hal yang lame, yang ngebosenin gitu loh. Padahal harusnya bisa, ini tuh hot banget gitu loh. Di tiap masa hidup kita, di tengah segala beban dan pertanyaan, Kristus adalah jawaban gitu kan. Nah, gimana bisa bawain percakapan tentang Tuhan itu jadi sangat hot. Nah, itu caranya ada di buku ini. Cuman balik lagi awalnya, kalau lu tanya gimana caranya, adalah hati yang mau dulu. Gimana hati bisa mau? Cuma satu, kalau udah disentuh sama firman Tuhan dan punya relasi yang baik sama Tuhan. Baru bisa rindu, baru bisa pengen ngelakuinnya. Karena itu harus lahir dari why before the what. Harus pengen, kayak gue pengen banget nih ceritain ke semua orang gitu kan. Ya kayak kita buka Instagram lah. Satu hari kita berapa kali buka Instagram? Setiap kali ada notif merah ting ting gitu ya, kita bakal langsung buka kan. Kenapa kita mau buka gitu loh? Kenapa? Karena ada sesuatu yang seru di dalamnya dan lain-lain itu kan. Nah, ketika kita udah dapetin itunya, selebihnya tinggal ngalir. Buku ini cuma guide doang, bisa nuntun segala macam. Iya. Berarti memang pribadi relasi kita sama Tuhan itu yang pertama banget ya, kalau sebelum kita bisa melakukan atau sharing firman atau melakukan penginjilan gitu ya. Iya bener. Halo Pak WP tuh. Ada Waduh, suhunya di sini. ada Pak WP nih. Bulan lalu ngobrol sama Pak WP nih. Berarti kalau untuk Koko nih ya, kalau soal kita relasi dengan Tuhan, apakah relasi dengan Tuhan itu dibangunnya tuh dengan Tuhan? Nah, pertanyaan bagus. Kalau menurut lu gimana, Paula? Aku jadi gue Nggak, gue tanya pendapat. bahos. Karena kan orang bisa punya versi yang macam-macam kan. Barangkali kita beda gitu loh. Kalau gue sih ya sejauh ini ya, ini pengalaman pribadi ya, gue kebangun relasi gue sama Tuhan dengan gue membaca firman everyday, ngerti nggak ngerti, gue coba apa ya, setidaknya mencari satu kata, satu kalimat yang menyentuh gue dan gue tuh menghafal firman itu. Dan lewat pujian juga itu juga menolong gue juga untuk berrelasi sama Tuhan. Kalau menurut lo gimana kok? Ya, itu dua gue setuju banget. Musik itu speaks to the soul dalam cara yang hal lain nggak bisa capai lewat worship. Alkitab itu udah pasti, soalnya itu sumber truth dan the only truth gitu ya, tentang Tuhan yang mana kita bisa dapat. Mungkin yang ketiga yang paling susah adalah mempercayai apa yang kita baca itu. Nah, kita baca Bible, udah gitu ya udahlah ya, itu kan ya udah. Tapi gimana kita mempercayai itu dan kemudian itu terjadi, like wah, itu bikin antusias. Bener ada jawabannya di sini ya, dan Tuhan tuh kayak gini ya ternyata, dan gue ngalamin ya, wah itu langsung bikin menggebu-gebu berapi-api sampai pengen ceritain ke orang lain tentang apa yang kita alamin itu. Nah orang kalau udah sampai titik itu aja, maka udah 50% perjalanan dia sharing firman udah ke cover. Ya kayak sales lah. Ada sales yang gak pernah, dia bisa jual mobil, tapi dia gak pernah naikin mobil itu, karena dia cuma naik motor butut selama ini. Dia gak bisa cerita mobil itu iritnya kayak apa, pas tikungan ngebuang mobil, atau dia gak pernah bandingin tuh mobil ini sama mobil merek lain dan tipe lain, dia gak pernah bandingin. Tapi kalau car antusias yang dia beli mobilnya sendiri, dia baru ngumpul sama temennya udah cerita, dia lihat
mobil parkir, dia udah ngomong, oh itu berapa tuh penggunaan BBM-nya, dicerita punya dia segala macam, karena udah antusias kan, udah dapet, dia udah yang lu bilang tadi ya, mempelajari, menikmati, worship, dan yang ketiga adalah mengalami. Mengalami ini satu hal yang penting juga ya dalam kesaksian. Ketika kita menyaksikan tuh ada kesaksian pribadi untuk diceritakan gitu ya. Iya. Tapi kok maksudnya gimana kita memaknai bahwa itu tuh pekerjaan Tuhan gitu kan? Kadang tuh santai sesuatu tuh berjalannya ya jalan gitu aja gitu ya, nggak ada sesuatu yang tanpa kita maknai itu tanpa tangan Tuhan juga kita ngerasa ya itu ya kita bisa melakukan itu sendiri misalnya, atau itu memang lakinya kita waktu itu gitu. Gimana kita bisa tahu bahwa ini tuh Tuhan yang ngelakuin loh buat kita gitu. Bakal ada masa-masa kita ngalamin, kita ditolong, mulut nih nggak mungkin bohong. Kita bakal bilang, ini harusnya hancur. Tapi Tuhan, ini nggak mungkin gue. Karena gue tahu gue kayak apa, ini nggak mungkin gue. Ini pasti Tuhan. Gue kasih contoh ya. Ada satu penulis buku namanya Andrew Wommack. Dia ngajar, dia punya sekolah namanya Charis Bible College. Di mana-mana dia ngajar tentang Alkitab dan segala macam. Dia pengkhotbah keliling juga. Di hari mamanya tua, dia pulang ke rumah mamanya. Lalu dia cerita ke mamanya, Mami gak akan percaya apa yang udah aku lakukan dalam ministriku di seluruh dunia, kata Andrew Wommack itu. Aku bikin Charis Bible School, aku bikin siaran TV berapa tahun, aku bikin ini, bikin itu. Terus dia bilang, dan Mami tahu ini semua adalah Tuhan, dia bilang. Ini semua karyanya Tuhan bisa jadi. Terus maminya jawab gini, Andy, kan namanya Andrew ya, nama rumahnya Andy. Andy, kamu betul, kata mamanya. Ini semua pekerjaan Tuhan. Kamu tidak sepintar itu untuk bisa membuat ini semua, kata mamanya gitu. Mamanya kan kenal kapasitas si anaknya kan. Mamanya bilang, kamu tuh nggak sepintar itu nak, sampai kamu bisa bikin ini semua gitu gede di Amerika. Ini pasti Tuhan. Yang keren, Andrew Wommack tulis kalimat mamanya itu, yang sekarang udah nggak ada, di dalam sebuah buku. Jadi dengan rendah hati dia ceritain kan, tanda kutip kayak hinaan maminya ada dia kan. Lu tuh nggak sepintar itu sampai ini bisa jadi tau nggak? Yang bisa ngomong itu cuma mama kan. Kalau orang lain ngomong kita bikin emosi. Lebih besar daripada kemampuan kita, dan ketika itu terjadi, ya mungkin kita. Salah satu yang gue bahas di buku ini adalah kalau kita udah pengen berapi-api, pengen ceritain dengan antusias pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, atau ayat Alkitab yang bagus itu kita pengen ceritain ke orang lain, gimana caranya supaya waktu kita ngomong itu probabilitas berhasil atau probabilitas diterimanya itu lebih tinggi. Nah itu prinsip-prinsip yang gue ajarin di sini. Salah satunya prinsip namanya nih ya, ROAR, di awal banget. Itu bab 1 kalau gue nggak salah. Gimana pendekatan kita tuh bisa masuk ke orang, harus basis itu pertemanan, friendship. Karena sekarang lu nggak bisa ngomong sama orang yang totally stranger, itu nggak bisa. Orang nggak mau denger orang yang nggak kenal ngomong tiba-tiba sama kita tentang apapun, kita nggak percaya. Betul nggak? Dia nawarin barang pun kita bilang, lu jualan kan? Dia kasih tau makanan enak pun kita nggak percaya gitu loh. Karena terlalu banyak orang asing yang mencoba menjual sesuatu sama kita. Jadi the strongest vehicle untuk kita bisa sharing firman itu relasi yang baik. Kalau relasi udah baik ya kadang kita bisa nelponan, ngobrol, nggak penting juga lama bisa kan. Segala macam informasi. Jadi basic yang paling awal, yang paling kuat untuk sharing firman itu relasi mesti baik. Nah lu bayangin, untuk bisa bangun relasi yang baik sama orang lain, artinya kita butuh punya karakter yang baik bukan? Tanpa karakter yang baik, orang malas berelasi sama kita. Ngobrol males, WA kita dia kagak bakal buka gitu. Nah ini udah satu hal yang susah ya. I mean, untuk bisa punya skill berelasi yang baik itu nggak diajarin loh. Ada orang yang di sekolahnya selalu dibully gitu kan, udah dibully tetap aja dia songong, akhirnya dia nggak punya teman, sampai kuliah juga nggak punya teman, sampai nikah tetangga juga nggak suka sama dia. Tapi seorang
ngobrol, pengen cerita, akrab, dan itu ada ilmunya. Nah, di buku ini gue ada bahas itu. Nah, kan Roar gue bilang ya. Nanti lu kalau mau nanya anytime ya Paula ya. Yes, Itu otentik, otentik, nggak palsu. Kita hari ini tuh udah tahu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi waktu seseorang tampilkan dirinya yang sempurna, orang tuh udah lihat, lu bohong lu palsu lu. Karena nggak ada yang sempurna kok. Dan Paula, lu tahu nggak dalam berelasi apa yang paling menarik minat orang lain untuk berteman sama kita? Otentik itu. Sisi Jadi apa kemanusiaan adanya. kita. Waktu kita sangat perfect, lu bayangin, lu pernah nggak punya temen cewek yang cantik, kaya raya, populer di sekolah, punya segala sesuatu. Lu bayangin ada temen cewek kayak gitu. Satu kali waktu, itu temen cewek ulang tahun. Lu mau ngasih kado bingung kan? Dia cantik, dia populer, dia punya segala sesuatu. Lu mau ngasih apa? Mau ngasih alat make up? Mau ngasih gadget? Nggak mungkin. Dia udah punya jauh kali lebih bagusnya, dia orang kaya. Nah, di bukunya itu ya, siapa ya? Rick Richardson kalau nggak salah. Reimagining Evangelism. Dia bilang, yang paling menarik buat orang lain bersahabat dengan kita adalah sisi manusiawi kita. Waktu kita juga tampak bahwa kita juga butuh ditolong oleh orang lain. Nah, orang baru mau berteman sama kita. Orang yang terlalu sempurna, orang mau berteman tuh kagok gitu, bingung. Nah, makanya banyak orang yang di sekolah kita, di kampus, di tempat kerja kita yang punya banyak teman adalah orang yang biasa-biasa. Bukan yang super cantik, bukan yang super kaya, bukan yang jabatan super, itu kan ya, orang yang bersyukur. Nah, kalau kita punya teman di kantor yang mana asik banget, coba pelajari. Kenapa dia asik banget? Kenapa semua orang pengen lunch sama dia? Kenapa orang hari Sabtu jalan-jalan sama dia ke kota tua misalnya? Kenapa dia? Dia punya karakter apa? Yang gitu jadi magnet buat orang segala iman relasional. Nah, kalau anak Tuhan bisa punya itu, aduh, sharing firman itu udah langkah yang jauh lebih smooth setelahnya. Nah, tapi karakter yang memikat orang lain buat deket sama kita. Nanti gue kasih tahu cara-caranya ya. Nah, terus prinsipnya A kan alkitabiah, R tuh relevan. Nah, Paula, gue mau nanya, lu pernah nggak kenalan sama orang asing sama sekali yang lu belum kenal? Pernah kok, pas kalau di saat kan kita dituntut kayak gitu ya. Kenalan yang belum kenal gitu. Pernah. Untuk tujuan apa lu kenalan nih kalau boleh tahu? Kalau di asrama sih karena mungkin ya teman kamar gitu, atau kalau di ya anak remaja gitu kan, atau jemaat gitu. Pernah nggak lu ikut satu seminar, terus lu berkenalan sama orang asing di seminar itu, dan pertanyaan gue, gimana teknik lu ketika lu kenalan sama orang asing, lu nggak ditolak sama dia? Ada dong di seminar, kita hadir, banyak, ada ratusan orang, terus lihat, wih, ini orang kayak asik juga ya kalau jadi temen gue ya. Kayaknya fashion. Lu pernah punya pengalaman itu gak? Sih enggak kok. Gue biasanya ada orang yang pernah ngajak lu kenalan di tempat umum kalau gitu gue balik? Ada kayaknya. Boleh tahu nggak teknik dia gimana waktu itu? Tanya nama. Siapa nih? Terus dari mana nih? Kalau di seminar, misalnya seminar itu kan tanya gerejanya dari mana, terus pelayanannya apa. Oh, dia nanya ya. I see. Lu tertarik nggak ngeladenin dia ngomong? Biasa aja. Maksudnya ya dia nanya ya gue tanya balik sesuai. Maksudnya ya biar interaksi aja gitu. Tapi nggak sampai kayak gue pengen temenan sama dia kayak itu sih, kayaknya belum pernah sih kayak gitu. Belum sampai ya. Jadi artinya dia belum berhasil membuat kesan di mana lu bisa tertarik kepada dia untuk kenalan lebih jauh gitu kan? Dia masih kenalan basic lah. Jadi lu juga jawab aja lah. Lihat nanti arah kemana. Juga nanya gini, Paula. Apa yang kira-kira dia bisa
lakuin yang bikin elu kemudian jadi pengen ngobrol, pengen denger dia? Waduh, apa ya? Eh, apa ya? Cerita ini, cerita cerita apa ya? Aku soalnya gak pernah punya pengalaman, gue gak tahu apa yang tidak keluar topik di otak gue. Misalnya yang paling gampang gini loh, kalau orang itu cakep, mungkin itu penampilannya menarik, lalu dia approach kita, dia deketin kita, dan kemudian dia mau kenalan sama kita. Mungkin kemungkinan lebih besar kita pingin terhubung sama dia kan, pingin connect, pingin denger kan. Tapi kan itu nggak selalu demikian. Kadang-kadang penampilan yang cakep juga bisa bikin orang menjauh gitu kan ya. Nah, jadi gimana dong saat kita ini bisa memulai percakapan sama orang baru, dan kemudian di setiap kali kita mulai, cara yang paling simple tapi orang bisa elaborate kemudian kemana-mana, ada 5 step. Step yang pertama, waktu lu kenalan sama orang baru, mau dia cewek, mau dia cowok, mau dia lebih besar, lebih kecil umurnya, pertanyaan adalah gimana supaya waktu lu kenalan sama orang baru, jebret langsung ngerasa, wow, fun ya, orang ini asik ya, gue pengen bergaul lebih dalam sama dia ya. Tadi gue bilang ya, paling dasar penampilan visually itu sangat menentukan. Jadi waktu kita baru jalan pun, sebelum kita buka mulut pun, ekspresi wajah kita, belahan rambut kita, ukuran baju kita yang oversize atau skinny jeans atau apapun, it speaks something. Lu orang yang kayak apa? Jadi kalau pakai baju guys, itu pilih. Karena your baju adalah your first communication. Waktu lu jalan, baju apa yang dipakai itu mengirimkan pesan. I am this kind of girl. I am this kind of guy. Itu menunjukkan sekali. Kalau lu pakai kemeja, lu pakai apa? Lu orang kantor misalnya. Atau lu siapa? Baju itu menentukan identitas. Nyaman is also very important, tapi it's a message. Jadi waktu kita kan gue bilang, soal sharing firman, it's about relationship. Nah, kalau kita mau bangun relationship dari nol, sekarang pertanyaan gimana caranya? Adalah penampilan kita. Lu pilih kacamata kayak apa? Lu mau tampilin diri lu seperti anak nerd, anak lucu, anak apa, segala macam. Oke? Nah, kemudian 5 cara secara verbal, secara komunikasi adalah ini loh. 1, inisiatif. Go first. Lu bayangin kita di dalam lift. Oke? Ada orang yang kayak menarik buat kita ajak ngobrol. Cuma berdua di lift itu, nggak ada orang lain. Kita lagi naik lift di mall, cuma berdua, kita dan dia. Kita pingin ngajak ngobrol sama dia. Lu bakal lakuin apa? Or most of the people akan lakuin apa? Lu tahu? Mereka bakal keluarin handphone mereka, lalu pura-pura chatting, padahal nggak ada yang message mereka. Because it is too awkward. Dan bingung, mau ngomong apa sama nih orang di lift. Dan kemudian orang itu keluar dari lift, dan kita nggak pernah ketemu dia lagi. Well, kalau hoki, kita duduk di food court, dia duduk dekat sama kita. Apakah kita akan melakukan sesuatu? Nyamperin? Misi? Apakah tempat ini kosong? Mungkin enggak. Kita ada di dunia di mana kita menunggu orang lain berinisiatif. Dan sebaliknya, orang itu juga menunggu kita berinisiatif. Step rahasia yang pertama, go first. Start duluan, curi start. Kalau kagak bakal mulai-mulai. Ya kan? The very first conversation must be started by you. Ngomong duluan, kenalan duluan. Lu tahu dalam hukum fisika, butuh energi lebih besar untuk menggerakkan sebuah benda yang awalnya diam jadi bergerak, ketimbang benda yang udah bergerak dibikin bergerak terus. Bener ya? Nah, memang bener. Dari diem, dari nol itu paling susah. Nah, makanya gue taruh itu rahasia yang pertama. Inisiatif, go first. Kenalan duluan, ngomong duluan. Apa aja yang muncul di kepala. Namanya Walmart. Walmart di kantornya punya satu slogan yang terkenal buat semua karyawan mesti baca gini. Ketika aku melihat seseorang dalam jarak 10 meter dari aku, mulai hari ini dan seterusnya aku berjanji, aku akan tersenyum lebih dahulu, menatap mata dia lebih dahulu, dan menyapa lebih dahulu. Itu Walmart. Menarik ya? Nanti datang, bukan kita tahu dia datang, tapi kita belagang hitung cicak di dinding gitu ya, nggak lihat gitu ya. Nah, tapi inisiatif adalah gue bakal lihat dia dulu,
Pandang mata dia dulu dan sapa dia duluan. Nah, itu the very first step-nya. Hello, Hosea. Ya. Jadi go first, mulai dulu. Nah, ini yang paling susah karena orang merasa gugup gitu kan ya, kita nunggu dia mulai duluan, alhasil kagak ada yang mulai. Padahal gimana caranya? Udah nggak usah terlalu lama nimbang. Apa yang kepikir langsung keluarin. Sekali lu nimbang, lu akan nimbang 5 kali. 5 kali lu nimbang, lu nggak jadi ngomong. Keluar dia dari lift. Ninggalin food court ya. Apa yang muncul saat itu langsung aja biar ngalir. Nanti setelahnya kata-kata berikutnya akan mulai ngikutin, ngalir gitu loh. Lu tahu gue kasih satu rahasia. Waktu kita super nervous, super gugup, ya nggak? Bener dong. Waktu kita mau kenalan sama orang, kita gugup. Apalagi ini orang total stranger, kita nggak kenal sama dia. Gue kasih tau satu tips rahasia. Gini, lu bayangin itu orang tuh teman lama lu. Oke? Tuh lu masuk lift, lu bayangin dia itu teman lama lu, teman sekolah lu dulu ya udah lama nggak ketemu. Tiba-tiba rasanya tuh beda pengen ngobrol sama dia. Tiba-tiba ada antusiasme, ada rasa memori di belakang, ada rasa deket belum apa-apa. Nah itu caranya. Itu kita kagok, nggak enak. Lu bayangin dia tuh teman lama ini dan lebih hangat ngobrol sama dia. Gitu ya, itu caranya tuh. Udah lama, teman lama, udah lama nggak ketemu, udah kagak ada yang bisa ngalahin energi kehangatan dari ketemu teman lama. Percaya nggak? Lo orang yang sekarang kampusnya kerjanya. Kenapa? Gantung teman lamanya baik atau enggak ya? Berarti harus mikirnya yang baik gitu ya. Yang ngangenin ya teman lamanya ya. Bener. Kalau orang yang benci kita bayangin. Langsung hitung cicak lagi. Lempar dari lift ya. Nah jadi itu bayangin dia teman lama. Oke, yang kedua adalah itu udah mulai ngalir perbincangan itu, ajuin pertanyaan kepedulian. Ajuin pertanyaan kepedulian. Itu ada pertanyaan. Gimana kita inisiatif tapi nggak dianggap SKSD? Oh pasti dianggap SKSD. Oh pasti. Tapi nggak apa-apa. Kenapa gue bilang nggak apa-apa? Gini guys, hari ini kota besar adalah kota yang paling besar is full of people who are very lonely. Jakarta salah satunya. Kenapa lonely? Karena kita punya kebutuhan berelasi yang besar, tapi semua orang terlalu individualis. Di busway kita pengen ngobrol sama orang, di mall waktu kita sendirian, kita duduk juga di meja food court makan sendirian, kita pengen ngobrol sama orang. That's why kita keluarin HP kan? That's why kita buka story dan feed orang lain, karena ada kehausan buat berelasi sebetulnya. Tapi budaya kota besar mengikat kita sehingga kita nggak bergerak, sehingga kita jadi orang yang individualis. Nah, jadi waktu kita mulai duluan, itu sebenarnya membawa kehangatan. Yes, orang bakal anggap SKSD. Yes, orang bakal curiga ada apa. Tapi di sisi yang lain, waktu dia mulai tahu bahwa kita nggak punya agenda buat jualan barang ke dia, kita bukan agen manapun, bukan sales manapun, cuma orang yang nyantai dan pengen cari teman ngobrol, itu adalah air terjun. Nikmat, orang seneng ngobrol. Bakal akrab sama dia gitu ya. Kita butuh. Tapi kalau dia anggap SKSD dan dia nggak nyaman, well that's okay gitu loh. Tuh teriak cowok. Nah itu cara bagus tuh. Di lift tiba-tiba teriak kecoa gitu ya. Terus lu peluk dia ya. Waduh. Itu ada agenda khusus berarti ya. Iya, terus dompet dia hilang. Taunya lu maling. Waduh. Mantan maling. Oh, itu bagus. Ini teknik bagus nih. Teriakan jadi mulai ngobrol. Oh, kamu gak suka kecoa ya? Oh, enggak. Aku juga enggak. Kamu sukanya kecoa apa? Aku kecoa Madagaskar. Kamu? Aku kecoa Sukabumi. Nah, mulai ngobrol. Kamu asal dari mana? Kecoa Sukabumi. Yang kedua tadi kan soal membangun kehangatan, pedulian. Mengajukan pertanyaan yang peduli. Ini ada beda. Pertanyaan kepo sama pertanyaan peduli. Pertanyaan kepo is very annoying. Tapi ada pertanyaan yang peduli yang kita bisa kaget gitu ya. Gimana orang bakal cerita kalau aja lu nanya. Lu bakal kaget bagaimana orang bakal ngalir cerita ABC kalau aja lu nanya. Most people don't ask.
Most people just making statement, cuma ngomong doang, ini gini ya, ini. Tapi kalau lu nanya, wow, lu nggak duga, tetap bisa cerita banyak. Misalnya kita ngomong, itu scarf-nya lucu ya, lu milih sendiri, jahit sendiri apa gimana? Oh enggak, misalnya dia bilangnya, ini dari waktu gue jalan-jalan kemana gitu. Wah, terus ngobrol bisa cerita, iya. Terus gue dapet diskon tuh waktu gue ada di hotel mana, bisa dicerita, jadi panjang. If only you ask. Tapi ajuin pertanyaan kepedulian. Not bukan cuma kamu namanya siapa. Itu rada creepy gitu loh. Kamu tinggal di mana? Mau apa lu tanya rumah tinggal gua gitu kan? Nanti diikutin gua. Kamu sini naik apa? Nah, ini curanmor misalnya. Oke. Tapi nanya hal yang sifatnya umum, bukan yang kepo ya, karena kepo bikin gak nyaman. Sifatnya umum, tapi menunjukkan kita tertarik untuk kenal dia. Oke? Jadi pertanyaan yang sifatnya umum, kayak hobi gitu ya, kota asal, yang memang nunjukin gue tuh tertarik loh, pingin tahu tentang hidup elu. Cause you are so fun for me gitu loh. Gue pengen tahu lebih dalam dan gue ngajuin pertanyaan yang peduli. Cause I care. Misalnya dia dandannya luar biasa. Oh, lu kerjanya bagian apa gitu ya? Kok like, can you do this every day? This outfit and all the makeup every day? Wow, it's an effort gitu kan. Lu pakai heels all the time misalnya. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu harus sifatnya masih umum dulu. Kan ini baru pertama kali ketemu, oke? Kalau udah ketemu berikutnya, baru bisa lebih personal, olahraga favorit, nama panggilannya dia. Kamu yang dulu dipanggil, kenapa lu dipanggil Epi? Misalnya kan ya, oh kepanjangan epilepsi misalnya, saya nggak tahu ya. Waduh. Tapi bisa ada cerita yang ngalir gitu kan ya. Dari cerita-cerita itu. Tapi yang makin personal itu di pertemuan berikutnya. Pertama tuh umum, tapi itu harus keluar dari rasa ketertarikan kita pengen ngobrol sama dia. Kita nunjukin kita tertarik sama hidup dia. Kalau misalnya, gini, ini tips lagi. Setiap itu semoga ada tipsnya. Tadi pertama tipsnya gue untuk inisiatif Go First apa masih inget nggak? Bayangin dia adalah teman lama. Nah, itu inisiatif untuk membakar energi kita buat bisa kenalan sama orang baru. Bayangin tuh orang teman lama udah nggak ketemu. 2, sekarang ajuin diem, tatap mata dia terus. Waduh. Biasa orang bakal lanjutin cerita. Jadi kayak lu masih nunggu gitu loh. Oh, lu kerja di mana? Bisa dia bilang, Setiabudi. Lu tungguin bentar. Mungkin dia bakal pandang mata saya. Gak mau jawab. Jawab. Kepanjangan. Waktu kita lihat mata dia, udah kita tunggu, itu seolah-olah kita masih nunggu jawaban kan, seolah-olah. Dan itu memberikan ruang buat dia cerita lebih banyak. Karena biasanya orang ditanya pertama kali, jawabnya bakal singkat. Lu kerja bidang apa? IT? Otomotif? Kalau ditungguin bentar lagi, mungkin dia tambahin cerita gitu loh. Sesuatu. Jadi sabar buat ngedenger. Karena dia lagi kebakar energi antusias, membayangkan teman lama. Jadi nanya, terus orang rasa kagak nyaman gitu. Aduh, gue mau makan, berisik banget sih orang gitu loh. Kapan sih dia pergi? Gue pura-pura apa ya? Gue pura-pura sakit perut pengen beol kali ya, biar dia pergi juga nih orang misalnya. Cuman make it comfortable for him, make it comfortable for her. Karena lu cuma perlu diem, lihat, dan tunggu dia cerita. Dan kemungkinan besar waktu lu baru dia jawab sepotong, lu lihat matanya dan tunggu jawabannya, kemungkinan besar dia bakal lanjutin ceritanya. Kalau nggak ya cukup anggukin dan tanya lagi gitu ya. Jangan liatin kelamaan juga, nanti dia ilfil. Tadi kalau misalnya dia kalau dia nggak ngelanjutin ya kita lanjutin pertanyaan berikutnya gitu. Iya, lanjutin ke poin yang ketiga sekarang. Oke. 1, inisiatif go first. 2, ajuin pertanyaan yang peduli. 3, ciptakan momen. Oh iya, saya juga. Wah, itu udah menang banget kalau sampai situ. Jadi lu boleh nanya segala macam, interogasi, ya bukan interogasi ya. Kalau lu cuma
lu bisa ngomong, oh iya, saya juga. Lu dulu SMA di mana? Gue di SMAK 35. Itu mah Seman ya. Oh iya, nenek saya juga misalnya. Wah, cari kesamaan tadi ya. Cari kesamaan. Karena waktu udah dapet kesamaan, tiba-tiba lu berdua itu ada di satu tempat yang sama. Ngobrol jadi rasa deket tiba-tiba. Apapun, jurusan yang sama kayak dulu kuliahnya sama-sama di Bandung kayak hobi Persib kayak Persija kayak apa. Oh iya, saya juga pernah kerja di bank yang sama kayak misalnya kan ya. Tanya aja, bapak kamu laki ya? Iya. Oh iya, Oh saya iya. juga. Iya, tinggal langsung. Gila nih orang. Tapi itu sangat penting kok untuk sekarang kan, gender penting juga memang dalam. Oke, Boleh dicoba, lanjut. Paula. Boleh dicoba. Nah ini guys, ini butuh seni banget. Sampai lu tuh nggak usah terlalu banyak ngomong, tapi pas dia cerita, tiba-tiba lu, oh iya, saya juga, wah udah ngomong gitu. Selebihnya obrolan akan jadi jauh lebih mudah. Karena mudah ketemu persamaan. Ini ada persamaan itu bikin menjalin satu perasaan yang amat kuat. Kota asal yang sama, kayak sama-sama suka salju, sama-sama suka motif. Dia akan 1 jam tuh nggak kelar. Dia ngomongin knalpot, dia ngomongin mesin, dia ngomongin modifikasi. Asal lu bisa ketemu tuh kunci yang kecil. Dimana lu bisa ngomong, oh ya, gua juga. Nah, ingat. Tujuan dari percakapan ini adalah apa? Membangun relasi. Jadi apapun yang dilakukan sini, semua tujuannya adalah untuk mengenal dia dan membuat diri kita dikenal dia. Relasi kan gitu dua arah ya. Untuk kita mengenal dia dan bikin diri kita itu juga dikenal oleh dia gitu loh. Nah, jadi tugas kita adalah jadi diri kita sendiri. Jangan nanya mulu, creepy kan. Ya, cerita tentang diri kita juga. Cerita tentang diri kita juga. Karena kita juga bikin diri kita dikenal oleh dia. Nah, ini guys, pola ini yang kadang orang nggak lakuin. Waktu tuh orang ngajak kenalan lu di seminar, dia nanya lu dari mana, nama lu siapa, kota apa, kerjanya apa, tapi dia ngajak kenalan diri dia. Dan lu males nanya balik ke dia, gue nggak terlalu peduli dia kerja apa, dan dia siapa, nggak terlalu peduli. Nah, jadi to know him or her, and to make yourself known to him and to her. Supaya relasi itu kebangun. Jadi 2 gitu. Nah, mencari kesamaan itu tuh menciptakan momen banget. Oh ya, saya juga. Itu ya, yang ketiga. Ini effort, kadarnya mesti pas. Bukan lebay, tapi bikin tinggalkan kesan. Ngobrol sama kita tuh bikin dia feel good. Ada seorang tokoh aktivis HAM namanya Maya Angelou di Amerika. Dia ngomong gini, orang bakal lupa lu ngomong apa. Ini kita lagi live nih. Ada 20-an orang yang denger kita berdua lagi live, oke? Guys, lu bakal lupa minggu depan kita ngomong apa. Apa ya, mungkin sedikit-sedikit kasih, tapi lu orang bakal lupa. Tapi ada satu yang orang nggak bakal lupa, yaitu apa? Impresi atau perasaan yang muncul ketika lu dengerin story ini. Kalau lu nggak muncul apa-apa, ya lu bakal lupa beneran. Tapi pas ada impresi, waktu denger story ini, gue berasa begini nih, gue diingetin apa nih, gue dapet sesuatu yang penting nih. Itu nempel kayak lem yang sangat kuat. Jadi, ketika lu kenalan sama orang baru, jauh lebih penting. Oke? Waktu dia kenalan sama lu, dia berasa apa? Apa yang keluar dari kata-kata lu, senyum lu, gesture lu, perasaan apa yang muncul di dia? Jebakannya gini, kita lebih sering kali berfokus pada diri kita. Gua kelihatan bagaimana ya di depan dia. Dia nggak terlalu peduli. Dia juga berbicara soal diri dia sendiri. Dia merasa apa ketika dekat sama kita. Nah, kita sebagai orang kenalan, yang mulai ngajak kenalan dulu, kita itu perlu untuk bikin dia rasa spesial. Bikin lawan bicara kita rasa spesial. Ingat namanya, dia siapa. Kalau tadi dia udah pernah cerita soal pasangannya, binatang piaraannya, ingat itu. Anaknya berapa, tempat tinggalnya berapa, atau aktivitas kesukaannya apa, ingat. Sampai at the end, nanti pengen ngobrol, lu bisa ulangi itu lagi. Dan dia, ini orang ingat ya. Misalnya, oke, sip deh. Semoga nanti bisa hiking lagi. Sebutin namanya cuma sekali, anaknya namanya Dio misalnya. Kita ulang.
Pas saya kira, oh ya udah deh, semoga nanti dia dapat teman-teman yang cocok ya di sekolah, dia udah rasa spesial karena ada perhatian. Atau nama pasangannya, jangan kita lupa, dia udah cerita panjang lebar kita lupa semua. Tapi waktu kita ulang, ingat momen-momen itu bikin dia ngerasa spesial. Dan ingat itu penting. Next time ketemu dia, ulangi tanya hal-hal yang dicerita yang lalu. Mulai lagi dari lalu. Jadi bukan mulai dari lembaran kosong, mulai dari yang sebelumnya. Nah di situ instant connection terjadi lagi. Kalau enggak pertemuan pertama lu berhasil, pertemuan kedua lu habis gitu loh. Nggak bisa berrelasi lagi. Nah jadi ini semua ada tekniknya. Enak ya nih orangnya. Lu kalau main Tinder, lu bisa liatin tuh cara orang kenalan ya segala macam. Paling aneh, sampai paling pinter gitu kan. Paling enak ngomongnya. Itu ada ilmunya. Ada sebagian orang yang memang natural, mulutnya manis. Tapi itu nggak cukup, karena butuh teknik, butuh diingat kayak tadi, nama pasangannya, aktivitas kesukaannya, kota asalnya. Jadi pas kita ngomong itu bikin dia rasa spesial. Nah, akan sangat nyebelin kalau lu tanya hal yang lu udah tanya sebelumnya. Di awal ketemu udah bilang kota asal dia, merhatiin banget. Nah itu kan hal kecil ya, tapi kita bisa salah lakuin itu kan. Itu bikin tetot, bikin rasa minus gitu loh. Tapi kalau kita ingat, kita bikin dia rasa spesial, itu kita nunjukin bahwa kita benar-benar memperhatikan dia. Kita benar-benar taruh attention. Wih, ada Pastor Randy ini, panutan ilmunya relasi dia nih. Nah, jadi setelah itu, selain kita ngingat, kita juga bisa kasih pujian ke dia. Oke. Pujian juga adalah hal yang langka di kota-kota besar hari ini. Puji segala sesuatu yang bisa, tapi nggak sampai annoying. Nggak sampai ngeganggu banget. Sampai udah dirasa ada chemistry lebih enak, pujilah yang pertama-tama secara indirect dulu. Nggak secara langsung. Jangan belum deket udah bilang, hidung kamu bagus ya. That's too personal. Meskipun hidung dia emang bagus gitu ya. Jangan, itu terlalu personal. Pujilah ya indirect dulu, nggak langsung. Mestinya pujilah, misalnya, pujilah tempat kerja dia, pilihan fashionnya, prestasinya, tata rambutnya, atau tatonya dia, misalnya. Puji indirect dulu gitu loh. Nanti ketika udah dapet chemistry, baru kita bisa ngomong sesuatu yang lebih direct. Gue kasih contoh nih. Ketimbang kita ngomong pujian tuh gini, baju kamu bagus ya. Itu bikin awkward tuh. Lu mau jawab apa ketika dia ngomongin gitu? Thank you. Aneh kan? Tapi kita bisa puji tuh muter dikit indirect. Kamu bagus ya, itu tuh terlalu direct. Bisa bikin orang gak nyaman. Apalagi konteksnya kita baru kenalan sama orang baru. Puji tuh ada muter dikit awal. Kalau belum terlalu deket ya indirect. Gue suka loh sama kombinasi warna baju lu tuh. Ya. Jadi kayak soalnya itu di luar temanya. Itu bikin orang lebih nyaman, lebih dekat gitu loh. Nah ketimbang bilang gini loh, wah jabatan kamu tinggi ya. Orang mau jawab apa digituin? Biar kata CEO juga kita bilang, jabatan bapak tinggi ya. Lumayan. Tapi kita bisa puji dengan hal yang lebih gini loh. Bisa lebih indirect, lebih muter. Wah, itu kedudukan yang banyak ambil keputusan besar itu ya. Itu kan pujian kan. Tapi indirect. Dan bikin orang jadi lebih ngalir cerita. Rasa lebih dekat. Nah, makanya gue bilang, ada step-stepnya. Nanti ketika udah mulai lebih dekat, baru pujian itu bisa diberikan lebih direct. Pujian itu sangat membuat orang merasa spesial. Terutama ketika kita memang nggak punya agenda untuk jualan barang. Kalau sales kan suka gitu ya. Mami. Nah, jadi itu ada seni yang penting supaya waktu kita ngobrol sama orang, naturally orang itu seneng ngobrol sama kita. Nah, ini perlu dibangun. Tanpa ini, lo mau nyebarin Injil, mah susah. Ini dulu nih, tahap-tahap awal. Ini udah enak, nanti kita ngomong firman, ngomong apa, ngalirnya udah jauh lebih enak. Dinding pertahanan dia pelan-pelan udah dia lembekin, firman masuknya lebih enak. Bener, ada kali kita ngomong keras bisa masuk. Tapi ini ada step-step juga yang diajarin di ilmu komunikasi yang ngebantu kita pas kita bawain message yang berat nantinya, hatinya udah siap. Mulai dari hal enteng dulu.
5 terakhir. Ya, habis ini lu bisa nanya ke gue. Yaitu adalah tanya pendapat dia. Oke. Ini jarang orang lakuin. Kayak orang ngajak kenalan, dia cuma nanya, tapi dia jarang nanyain pendapat. Wih, Pastor David Tambok. Ini pujangga cinta nih. Kalau ngomong smooth. Enak, laki-laki perempuan semua naksir sama David Tambok gitu loh. Itu membuat orang cerita. Nanya pendapat. Jangan nanya yang susah-susah ya. Apa pendapat Anda tentang kenaikan harga minyak dunia per barel saat ini dipengaruhi oleh, itu bukan nanya, itu bikin menyudutkan gitu. Tapi nanya hal yang apa ya? Yang open ended, yang terbuka, yang harus dijawab dengan penjelasan, bukan cuma iya atau tidak gitu loh. Jadi misalnya kalau kita ditanya sesuatu, kita tanya balik, kalau menurut lu gimana? Nah itu dia ngobrol tau nggak? Dia nanya, ini gini ya tempatnya ya? Iya sih emang sih, kalau menurut lu gimana yang bagus? Nah jadi mikir kan. Otak udah mikir, awkward turun, otak mikir, ngobrol nyambung. Jadi jangan lupa selalu tanya pendapat dia. Kalau dia habis nanya sesuatu, tanya balik pendapat. Tapi pendapat ya, itu lebih seru ketimbang cuma nanya informasi, tempat, tanggal, kantor, dan lain-lain. Tanya, bagaimana dengan kamu? Itu memulai percakapan dua arah. Satu tips gue terakhir untuk bikin dua arah. Mirroring. Prinsip mirroring itu, ikutin gesture lawan bicara kita. Kalau dia duduknya nyantai, lu jangan tegang duduknya. Banyak pencerita tuh tangannya main bergerak. Coba ikutin. Atau dia itu banyak ketawa. Cerita dikit dia ketawa. Setiap cerita ketawa, ikutin. Secara nggak langsung, secara psikologis orang itu rasa deket. Ini orang mirip gue ya. Dia nggak sadar. Kita lagi mirroring dia. Dia nggak sadar. Tapi tiba-tiba ngerasa banyak kesamaan. Jadi coba mirroring, lihat cara dia ngomong kayak apa gitu kan ya. Apakah posisi badannya nyantai, apa serius. Kalau dia serius, kita juga coba serius. Jadi setara, tetap pertahankan kesetaraan supaya untuk jalin relasi itu. Ngikutin gitu ya, gimana. Dan ketika ngomong itu, jangan sampai bola mata kita kemana-mana. Lagi dia ngomong, kita liatin dia. Waktu dia ngomong, lalu bola mata kita kemana-mana, dia langsung ngerasa ilfeel sama kita. Gue ngomong, lu bola mata kemana-mana. Dia sadar loh, bola mata kita kemana-mana. Baik kita lagi mikir terus segala macem gitu kan ya. Kalau ngomong tanpa ekspresi, gimana caranya untuk mirroring Koko Pester? Ya sama bro. Kalau dia jawabnya cool kayak gitu, lu juga cool kayak gitu. Itu kayak masuk gitu loh. Kayak masuk ngobrol. Karena berada di tahap yang sama. Itu mirroring komunikasi. Itu secara nggak langsung ada rasa dekat. Itu jadi lebih gampang. Kalau kita kan takut, gue gimana mau kabarin Injil, ngobrol sama orang asing aja gue nggak berani. Tapi kalau kayak gini jadi sedap, ya kan? Karena orang baru ngobrol enak, sedap. Nanti firman akan ngalir lebih enak. Semua penjelasan ada di sini. Ini gue tulis lebih detail dengan contoh-contoh gimana komunikasi itu bisa masuk. Gitu. Oke, thank you kok. Ini berarti bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang friendly buat lawan bicara kita ya. Khususnya juga untuk orang-orang yang baru kita kenal pertama kali gitu ya. Nah kalau bicara soal sosial media gitu, kan kita nggak ketemu orangnya, kita juga nggak tahu ekspresinya. Ya. Gimana kita bisa lewat chatting atau misalnya lewat Instagram kita juga bisa jadi orang yang friendly juga gitu buat orang tuh mau apa ya mau berteman ataupun kita ada momen bisa sharing firman juga buat mereka gitu. Nah, itu yang jawab nih mesti ini nih, Pastor David Tambok dia mesti jawabnya. Dia ini admin account rohani yang terkenal banget namanya Bagi Sateku. Followernya banyak banget tuh. Pastor Randy Chandradinata, dia tuh pastor Grab. Nah, ini orang-orang yang sangat pinter mainin sosial media dan bisa masuk ke orang. Tapi gue rasa gini, Pola. Waktu kita main sosmed ada dua cara nih. Satu gaya broadcasting. Gue nyebar doang. Kedua, apa yang cuma tipe broadcast.
Mungkin kalau Karena konteksnya beda kan? anak, ya, kalau konteksnya anak remaja kan mereka punya sosmed sendiri nih ya. Ini mungkin menurut gua ada satu pertanyaan yang menarik juga yang bisa mempertajam pertanyaan ini ya. Jadi dia bilang biar bisa memberkati teman-teman yang beda agama juga, ketika kita menggunakan Instagram kita tuh mana yang lebih efektif, kita share postingan Kristen seperti ayat-ayat atau quotes-quotes biasa yang nggak ada unsur Kristusnya tapi membangun. Toh kan orang itu juga tahu bahwa kita tuh orang Kristen gitu. Jadi gimana kita melakukan postingan itu juga gitu kan, ini akun pribadi anak remaja gitu kan. Memang gini, perbedaan keyakinan itu udah bikin tembok yang cukup besar di awal. Sehingga kalau jelas teks itu milik agama yang berbeda dengan kita, di langkah awal kita udah agak rada males bacanya karena kita takut, sebetulnya kita takut. Kita takut terkonvert ke agamanya dia. Ini kita ya, gue bukan ngomong orang lain kepada kita ke orang lain. Pas kita ngelihat ada unsur-unsur, ada karikatur sendiri yang kita lihat ini miliknya, kepercayaan yang lain, kita rada takut. Karena ada rasa asing. Dan orang manusia itu punya kecenderungan takut dengan hal yang asing, the other, bahasanya di luar dia. Nah jadi kalau ini bisa di-reduce sedemikian rupa, rasa asing itu bisa membantu. Karena asing belum apa-apa udah bikin orang rasa takut duluan. Nah that's why sebetulnya bukan cuma kata-kata, tapi gimana kita menampilkan diri kita juga. Apakah kita sebagai orang asing yang nun jauh di sana dan mereka ini ada di bawah, atau kita adalah orang yang sama-sama satu level sama mereka. Prinsip inkarnasi Yesus adalah Jesus at ground zero. Oke? Yesus ada di pasar. Yesus ada di tempat penukaran uang. Yesus ada di bait suci. Yesus ada di ground zero, where the people are. Dia nggak bikin tembok. Dia sangat bisa bikin tembok kalau dia jalannya nggak pakai kaki, tapi pakai awan kinton. Waduh. Nggak kan? Dia jalan pakai kaki. Dia makan roti. Coba reduce dulu tembok-tembok yang bisa belum apa-apa bikin orang mental. Be at the ground zero. Tapi it includes everything. Yang tadi gue bilang, penampilan kita, kata-kata kita. Tapi itu cuma separuh jalan loh. Yang separuhnya lagi kan inisiatif go first dan lain-lain kan. Caringnya masuk kan. Without caring ya lu cuma lempar kata. Ya orang dapat enggak gitu kan ya. Kalau lu mau benar-benar efektif, misalnya mau pakai sosial media untuk sarana lu gitu. Ada sebagian orang enggak, cuma taruh doang. Well, that's okay, itu kebebasan dia. Kalau dia benar-benar pengen menangin, pakai sosmed, maka ya step pertama memang lempar broadcast, tapi step kedua enggak jadi seiman sama lu tetap sayang enggak? Oke? Lu sharing kebenaran, lu sharing Kristus, tapi dia pada akhirnya tetap enggak percaya Tuhan. Lu tetap sayang enggak? Lu tetap temen enggak? Kalau enggak, ya itu namanya kan lagi jualan kita. Dia beli dagangan kita agama. Gitu. Oke. Kalau kita bicara, tahu nggak Paula? tahu kok, kan gue masih mungkin sejaman lalu kok. Oh benar juga. Bagus. Kan kita. Kalau misalnya kita kepikiran teman kita, terus kita mulai dengan chatting, itu tips singkatnya gimana? Mungkin tinggal 5 menit, 6 menit kita. Sama kayak tadi 5 tadi. Inisiatif go first. Terus ajukan pertanyaan kepedulian. Terus bikin momen, oh ya, gue juga. Itu semua sama. Bikin dia merasa spesial dan tanyain pendapat dia. Udah pasti nggak ada sama. Caring without hidden agenda gitu kan, garis besar. Tapi itu sama. Dan banyak banget akun rohani sekarang yang sangat memberkati lewat DM. Gara-gara broadcastnya dia itu bikin orang nyaman, masuk, orang langsung cerita hidupnya. Karena lewat media sosial orang nggak kelihatan muka, banyak cerita. Gimana kita tanggapin dia lewat 5 tadi itu tetap penting. Meskipun kita tergoda, pingin kasih jalan keluar demi jalan keluar. No, itu penting, tapi bangun relasi. Karena orang itu tidak sembuh gara-gara nasihat kita. Orang sembuh karena relasi juga. Pelan-pelan kebenaran masuk, pelan-pelan. Kalau emang kita mau fokus di situ ya, kan nggak semua kita dipanggil di situ. Menurut gue nih tips-tips yang menarik sih buat teman-teman RKK khususnya, kan mereka juga beberapa mereka ada yang pembimbing KTB, dan ini menurut gue sih tips-tips yang baik buat teman-teman
teman-teman pembimbing KTB untuk bisa mempelajari dan mereka tuh bisa membangun percakapan yang lebih mengalir dengan anak KTB-nya. Sedap. Gitu. Yes. Tuh. Mungkin ini tips terakhir buat apa yang dari Ko Denny gitu atau closing statement yang Koko bisa kasih buat teman-teman yang hari ini nonton maupun teman-teman Argika Ketapang gitu. Hidup bersama Tuhan itu seru banget. Ada kala kita jatuh, ada kala kita salah, ada kala kita dipeluk sama Tuhan. Dengan tentang Tuhan kepada orang lain juga sangat hot karena kita hidupin itu semua. Jangan bikin percakapan gosip jauh lebih seru ketimbang percakapan tentang Tuhan. Padahal hidup sama Tuhan jauh lebih seru. So make our conversation hotter than gosip, itu maksudnya. Hotter than gosip. Kita ngobrol tuh kayak seru banget tentang Tuhan. Itu. Oke. Thank you Koreni untuk semua tips triknya buat teman-teman semuanya. Sangat memberkati, khususnya gue juga gitu ya, untuk belajar juga untuk secara khusus 5 tips itu menarik banget, bisa dipraktekkan gitu ya. Harus praktek aja butuh inisiatif ya teman-teman, harus mulai belajar dipraktekkan gitu ya. Sekali lagi teman-teman bisa follow juga akunnya aku Dani.Gamadi, bener ya kok? Ya itu akun Instagramnya tersedia di sana gitu. Terus satu lagi pengumuman teman-teman, jangan lupa besok ada ibadah, silakan diakses besok Minggu, ya? Oh iya benar, kalau besok Minggu ada apps GKK, teman-teman langsung ke link bio-nya RGK aja, download, dan di link video akan ada besok jam 6.30, 8.30 dan 10.30. Jangan lupa ibadah. Oke kok. Boleh pimpin doa terakhir kok buat kita semua? Sure. Okay. Tuhan, thank you banget malam hari ini Denny bisa ngobrol sama Paula Tuhan, dan kami berdoa buat semua teman-teman yang dengerin juga supaya malam ini kami bisa istirahat, bisa nikmati kebaikan Tuhan, bisa dengar suara Tuhan dari dekat. Dan Denny berdoa buat Paula secara khusus buat pelayanan dia di gereja, di Ketapang bersama teman-teman semua. Berikan dia masa-masa yang paling memorable, masa-masa yang paling fun bersama teman-teman, di mana dia disupport dan mensupport yang Tuhan kasih. Tuhan berkatilah kami semua malam hari ini, karena tanpa berkat Tuhan kami tidak bisa hidup. Thank you Jesus for tonight. We glorify your name forever. Amin. Thank you kok sekali lagi. Thank you juga teman-teman yang udah join. Bye-bye. Kita berjumpa di next event lagi. Thank you kok. Yes. Thank you. Bye. Bye. Yoi, brother.